Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Tetap sehat dan semangat bukan? Ya, semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan tetap semangat tentunya di masa pandemi seperti ini yang tidak berkesudahan, seperti itu. Perkenalkan, saya Raditya Nuzul Pradana, biasa dipanggil Pak Radit, mengampu mata pelajaran animasi 2 dimensi, seperti itu ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini nanti kita akan membahas tentang kompetensi intinya apa saja. Kompetensi inti yaitu ada 2, yaitu 3.1 dan 3.2. 3.1 yaitu memahami animasi stop motion. 3.2 memahami prinsip-prinsip dasar animasi. Kompetensi dasar yang keempat yaitu 4.1 mengembangkan animasi stop motion, dan yang 4.2 mengembangkan prinsip-prinsip dasar animasi. Setelah tadi disampaikan KIKD-nya, kompetensi inti dan kompetensi dasar, berikutnya peserta didik wajib mengetahui tujuan pembelajaran dari video ini. Yang pertama, peserta didik memahami pengertian prinsip-prinsip dasar animasi. Yang kedua, mengetahui pentingnya prinsip-prinsip dasar animasi. Dan yang ketiga, mengetahui konsep dasar dari 12 prinsip animasi. Setelah tadi kita mengetahui kompetensi inti dan kompetensi dasar, kemudian tujuan dari pembelajaran video ini, sekarang kita berlanjut pada kegiatan belajar yang pertama. Pada kegiatan belajar 1 yang akan kita bahas, yang pertama, pengertian prinsip-prinsip dasar animasi. Nah, animasi sudah dimulai sejak zaman batu, yaitu lebih dari 15.000 tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya lukisan dan cerita bergambar pada dinding gua zaman Paleolitikum. Kemudian perkembangan cerita bergambar sampai pada bangsa Mesir kuno, yaitu pada tahun 2000 sebelum Masehi. Kebiasaan menggambar ini juga diikuti oleh bangsa Yunani dan Romawi. Perkembangan cerita bergambar pada zaman kuno inilah yang merupakan cikal bakal teknik animasi zaman sekarang. Pelopor dunia animasi adalah Walt Disney dan Roy Disney. Pada tahun 1923, mereka membuat animasi fantasi disertai iringan musik dengan tokoh kartun seekor tikus yang bernama Mortimer, sebuah tokoh yang cikal bakal dari Mickey Mouse yang sudah kita tahu semua. Setelah sukses dalam menghidupkan Mickey Mouse, mereka membuat animasi yang berjudul White Snow and Seven Dwarfs dan berbagai animasi lain yang sukses sampai sekarang dinaungi oleh Pixar Animation. Setelah dari uraian materi yang pertama tadi, kita berlanjut ke uraian materi yang kedua, yaitu pentingnya prinsip dasar animasi. Pada uraian yang pertama tadi, yaitu tentang pengertian prinsip-prinsip dasar animasi, kita lanjut di uraian nomor 2, yaitu pentingnya prinsip dasar animasi. Awal mula perkembangan animasi dipengaruhi oleh keberadaan komik-komik seperti di Perancis dan Swedia, yang terkenal dengan komik Doc Martin dan Tintin. Karakter komik tersebut akan menjadi lebih menarik ketika gambar-gambar ini disuguhkan dengan kemampuannya untuk dapat bergerak. Animasi merupakan serangkaian gambar yang bergerak. Penyampaian informasi juga dapat dimanipulasi sedemikian rupa hingga pesan yang ingin disampaikan dapat dimengerti oleh khalayak umum ataupun dibuat khusus sehingga hanya dapat dimengerti oleh mereka dengan pendidikan tertentu. Dengan prinsip dasar tersebut,
Animasi mampu menyampaikan suatu konsep yang kompleks, menjadi menarik secara visual dan juga dinamik, sehingga animasi terus berkembang hingga detik ini. Kemudian kita akan melanjutkan uraian materi yang ketiga, yaitu mengetahui konsep dasar prinsip animasi. Keinginan manusia untuk membuat gambar yang hidup dan bergerak sebagai bentuk dari pengungkapan atau expression mereka. Hal ini adalah yang mendasari munculnya 12 prinsip animasi. Konsep utama yang mendasari teori prinsip-prinsip animasi adalah fenomena kelemahan mata manusia yang disebut persistence of vision atau pola penglihatan yang teratur. Paul Rogers, Joseph Plateau, dan Pierre Desvigneux melalui peralatan optik yang mereka ciptakan membuktikan bahwa mata manusia cenderung menangkap urutan gambar-gambar pada tenggat waktu tertentu sebagai sebuah pola. Pada kegiatan ini, peserta didik akan membuat analisa materi prinsip-prinsip dasar animasi pada film Finding Nemo. Kemudian siswa mengamati dan memahami setiap prinsip-prinsip animasi yang diterapkan pada video tersebut, dan masing-masing kelompok pun membuat ringkasannya. Kemudian setelah membuat ringkasannya, presentasikan esok hari pada pertemuan selanjutnya. Kemudian tes yang kedua yaitu tes formatif. Pada tes formatif kali ini bisa disaksikan semua. Di situ sudah ada 5 soal formatif yang silahkan nanti dijawab pada lembar kerjanya masing-masing. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip animasi. Yang kedua, jelaskan konsep dasar dari prinsip animasi. Yang ketiga, siapakah 2 tokoh pencetus prinsip animasi pertama kali? Yang keempat, mengapa prinsip animasi sangat penting untuk dijadikan pedoman saat membuat karya animasi? Dan yang terakhir, nomor 5, apa yang dimaksud dengan persistence of vision? Baiklah, pada penghujung video pembelajaran kali ini, bagaimana tugasnya? Apakah sudah dipahami semua? Jika belum, langsung tanyakan kepada saya di Japri ya, seperti itu. Oke, kita ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.